Entrepreneur Talks. Perkenalkan, nama aku Mei. Nama aku Angel. Namanya juga entrepreneur. Ngobrolnya pasti di Teenpreneur Talks. Jo, kamu mau gak sih dapat beasiswa di luar negeri? Mau banget dong, emang kenapa sih? Nah, hari ini itu kita kedatangan tamu yang kebetulan juga alumni dari SCBCI. Wah, siapa tuh namanya? Nah, namanya itu Kavina Laurentia Winata. Wah, silakan kita sambut Kavina. Hai. Nah, Kak, aku boleh tahu nggak sih Boleh. cerita perjalanan kakak untuk dapat beasiswa di luar negeri itu gimana? Oh ya, jadi sebelum aku mungkin jelasin pengalaman aku ceritain dulu ya beasiswa yang aku dapetin itu apa. Jadi namanya itu Indonesian International Student Mobility Awards atau biasa dikenal ISMA. Orang-orang bisa nyebutnya sih ISMA. Nah, beasiswa ini dia tuh offer biar kita bisa kuliah ke luar negeri selama 1 semester. Tapi beasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswa atau mahasiswi di semester 1 gitu. Nah, untuk perjalanan aku sendiri biar bisa dapat beasiswa ini sebenarnya panjang ya, banyak lika-likunya. Jadi aku tuh sebenarnya tahu beasiswa ini tuh agak telat karena kan penutupan pendaftaran di bulan akhir Februari. Nah, aku baru tahu tuh di bulan Januari gitu. Dan itu tuh emang agak mepet sih, tapi puji Tuhan semua lancar sehingga sampai proses seleksi, wawancara semua itu puji Tuhan lancar semua sih. Keren banget. Nah, terus aku boleh tahu nggak sih Kak, beasiswa yang memfasilitasi itu apa aja sih Kak? Oh, jadi beasiswa ini tuh memfasilitasi semua lengkap banget. Jadi kalian nggak perlu takut. Ini kan apalagi ke luar negeri ya. Biasa orang tuh bingung apa uangnya cukup di sana, apa misalnya di sana tuh kehidupannya gimana. Tapi semua tuh benar-benar difasilitasi sama pemerintah. Yang pertama di cover itu pastinya biaya pesawat pulang pergi dari Jakarta ke host university kalian. Habis itu selanjutnya yang di cover ada biaya hidup. Kalian tuh nggak perlu khawatir karena pasti cukup banget biaya hidup di sana. Dan lalu yang ketiga itu biaya asuransi, visa, dokumen-dokumen gitu juga semua ditanggung oleh pemerintah. Itu sih. Oh, kalau aku boleh tahu pasti kan kalau dapat beasiswa tuh tesnya susah ya Kak. Kalau aku boleh tahu kakak tuh tes yang dilakukan apa aja? Ya sebenarnya kalau dapat beasiswa itu pasti ada tes ya. Nah mungkin tes ISMA itu kayak umum pada tes beasiswa biasa ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pasti ada seleksi administrasi, itu tuh berkas-berkas, kalian bikin esai, kalian siapin berkas dari universitas kalian, terus juga tes bahasa Inggris atau biasa dikenal dengan English Proficiency Test, itu tuh kayak IELTS, TOEFL, Duolingo gitu. Terus seleksi yang kedua setelah kalian lolos administrasi ada juga wawancara. Nah nanti kalian di interviewnya itu full pakai bahasa Inggris, jadi kalian harus siapin bahasa Inggris dari sekarang. Berarti harus jago ya bahasa Inggrisnya. Sebenarnya nggak jago nggak apa-apa, karena aku juga masih belajar gitu bahasa Inggrisnya. Jadi yang penting selama kalian ada kemauan, kalian mau belajar, kalian bisa tingkatin, improve skill bahasa Inggris kalian. Wah, keren banget Kak. Nah, terus Kak nih, tantangan apa sih yang Kakak alami selama proses mendapatkan beasiswa itu? As I mentioned before, aku kan udah bilang kalau misalnya aku tuh sebenarnya pendaftaran tuh agak telat ya. Jadi kayak sebenarnya agak hektik ngurus-ngurus berkas-berkasnya, harus bolak-balik univ, minta tanda tangan rektor, tanda tangan kaprodi gitu sih. Mungkin susahnya pas di awal aja, tapi pas overall semuanya berjalan lancar, puji Tuhan sih. Nah, kakak udah keterima di beasiswa di luar negeri ini sebenarnya udah mimpi dari dulu atau tiba-tiba kakak tuh kayak ada kesempatan aja? Sebenarnya dari kecil, aku disclaimer dari kecil aku tuh pengen banget kuliah di luar negeri. Aku pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah di luar negeri itu. Kayak misalnya orang-orang nanya nih, kamu mau kuliah di mana? Kamu mau kuliah di mana? Aku tuh dari kelas kecil karena dulu mungkin masih pengen banget gitu ya. Aku selalu jawab, aku pengen keluar di luar negeri nih, kuliah di luar negeri gitu. Tapi ya karena belum ada kesempatan dan akhirnya aku S1 masih di Indo. Tapi puji Tuhan banget karena pemerintah ini ngadain program baru ISMA ini, akhirnya aku berkesempatan untuk ngerasain kuliah di luar negeri itu kayak gimana. Dan akhirnya seorang gadis kecil yang bermimpi selalu pengen keluar negeri bisa mewujudkan cita-citanya. Keren banget. Terus nih, Kakak dapat info beasiswanya itu dari mana aja sih? Sebenarnya info beasiswa tuh sekarang banyak banget, dan beasiswa selain ISMA ini juga yang keluar negeri tuh banyak banget, asalkan kalian tuh bisa cari info itu bisa berasal dari mana aja. Kalau aku sih waktu itu nyari dari Instagram, dari Twitter, terus juga dari Google, bahkan dari teman-teman aku juga semua ngasih info kalau misalnya ada beasiswa segitu. Kakak waktu pembukaan hasil lolos apa enggak tuh gugup gak sih?
Pasti gugup banget. Aku masih ingat banget waktu pas Al buka tuh aku kayak merem-merem gitu, tau gak sih, kayak buka pengumuman gitu kan, kayak merem-merem kayak lolos gak ya, tuh sambil doa. Aku sambil fit call juga sama papa mamaku karena kan aku kan ngerantau kan. Nah itu pas lagi buka pengumuman tuh lagi ngerantau, terus pas buka puji Tuhan keterima tuh kayak seneng banget, langsung kayak doa puji Tuhan, makasih Tuhan. Dan itu tuh aku ngerasa bener-bener kayak jalur langit sih sebenarnya, karena kalau misalnya aku balik lagi aku lihat kalau misalnya pakai kemampuan aku sendiri tuh aku ngerasa aku nggak mampu, tapi puji Tuhan lancarin semua, jadinya puji Tuhan keterima. Nah, terus kakak happy gak sih pas keterima? Rating dong, berapa nih happy-nya? Kalau bisa 1000 per 10 kali ya. Kayak seneng banget pas keterima, kayak akhirnya mimpiku kecapai gitu kan. Aku udah bilang tadi itu memang mimpi aku dari kecil. Gimana sih rasanya kalau misalnya seorang yang mimpinya itu kecapai, itu pasti seneng banget sih. Dan bahkan sampai sekarang tuh feel vibes senengnya tuh masih ada gitu. Nah, menurut kakak ada nggak sih kelebihan sama kekurangannya kuliah di luar negeri itu? Setiap hal pasti ada kelebihan kekurangan ya, termasuk juga kuliah di luar negeri itu pasti ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya ya pasti bisa ngerasain banyak hal yang baru, new experience, new friends, terus juga cara pendidikan, cara sistem belajar di sana juga baru gitu kan. Kayak pokoknya I explore so many things that new gitu di sana, dan itu benar-benar jadi pengalaman hidup aku, jadi milestone aku juga. Terus untuk kekurangannya sendiri mungkin karena aku tuh suka banget spicy food ya, aku suka banget makanan yang benar-benar berasa. Dan meanwhile di sana tuh makanan itu yang kayak hambar gitu semua, kayak menurutku kurang. Jadi ya kalau untuk makanan aku kurang cocok sih sebenarnya, tapi aku bisa akali dengan masak, aku belajar masak gitu sih di sana. Terus sama kalau kalian kuliah di luar negeri itu biasa sering homesick ya, homesick tuh kangen keluarga di rumah gitu ya, tapi bisa diakali dengan video call, telepon gitu sih. Nah, terus ada nggak sih program dari SCBCE ini yang ngebantu kakak dalam beasiswa, menerima beasiswa? Jujur, aku mau cerita sedikit ya. Jadi pas aku SMA itu tuh di CB tuh setiap hari Jumat kita tuh ada program yang namanya English Day. Jadi kita tuh harus pakai full bahasa Inggris sehari. Dari situ tuh aku belajar untuk berani ngomong speak up gitu bahasa Inggris. Karena kan mungkin beberapa orang mungkin bisa bahasa Inggris, tapi kalau untuk ngomong tuh masih malu ya. Nah, aku bersyukur banget aku sekolah di Citra Berkat dan mengenal program ini. Dari program itu tuh aku terlatih buat bicara bahasa Inggris, terus juga buat berani buat speak up gitu. Dan juga aku tuh dikelilingin sama guru-guru yang benar-benar nge-support gitu di Citra Berkat. Kayak mereka aja pas aku mau nentuin jurusan, mereka tuh benar-benar bantuin banget pilihin jurusan mana yang cocok buat aku, dan sehingga aku berada di universitasku yang sekarang aku merasa cocok. Nah, Kak, boleh nggak sih bagiin tips dan trik untuk citrapreneur kita yang mau beasiswa di luar negeri? Oke, buat para citrapreneurs, kalau kalian mau kuliah di luar negeri, yang pertama kalian harus banyak-banyak cari info, karena info itu sekarang udah bisa didapetin dari mana aja, apalagi sekarang kan everything is sophisticated, semua udah canggih, kalian bisa gunain handphone, laptop maupun alat device lainnya, terus kalian bisa cari-cari di internet, Instagram, Twitter, kayak gitu-gitu, itu banyak banget informasi. Beasiswa juga banyak banget. Terus yang kedua, kalian maksimalin apa yang kalian punya sekarang. Kayak misalnya di Citra Berkat tadi aku bilang, mereka nyediain English Day dan juga guru-gurunya sangat helpful. Kalian manfaatin itu semua gitu loh. Dan pasti kalian bisa keluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian gitu. Intinya semangat, jangan patah semangat kalau kalian gagal di satu hal. Jangan jadi itu sebagai suatu kegagalan, tapi jadi itu sebagai kunci kesuksesan kalian nanti di kedepannya. Wah, motivasinya bagus banget. Nah, di University of Warsaw itu kakak ambil jurusan apa ya kalau boleh tahu? Oh ya, di sana tuh aku ngambil jurusan Political Science and International Studies. So basically it's like HI kalau di Indo ya, hubungan internasional. Jadi fun fact nih, dulu aku tuh emang mau ngambil HI ya sebenarnya. Tapi karena aku mikir aku udah SMA 3 tahun belajar IPA, jadi aku mikir sayang juga kalau nggak manfaatin ilmu IPA ini, jadinya aku ngambil matematika. Nah, karena di sini ISMA ngasih kesempatan aku biar bisa belajar HI, which is salah satu jurusan yang aku mau juga. Jadi aku merasa kayak aku cocok di jurusan ini, aku seneng ngejalaninnya gitu sih. Nah, di jurusan itu kakak ambil matkul apa aja ya kak kalau boleh tahu?
Oke, jadi di jurusan yang aku ambil itu ada 6 matkul yang disediain, which is 4 matkul wajib dan 2-nya itu matkul pilihan. Nah, 4 matkul wajib ini jadi kita belajar sama semua awardees itu bareng di satu kelas. Itu tuh belajar basically tentang IR, kan sesuai jurusannya IR, jadi belajar tentang hubungan antar negara, kerjasama, baik di bidang bisnis, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Nah, untuk 2-nya lagi itu matkul pilihan, aku ngambil yang pertama itu Security System in Asia Pacific. Itu belajar tentang bagaimana negara itu menjaga negaranya, tentang ketahanan seperti itu. Terus yang kedua itu aku ngambil International Migration, itu tuh belajar tentang migrasi, perpindahan penduduk, kayak gitu sih kurang lebih. Wah, keren banget. Thank you. Terus kalau boleh tahu kegiatan kakak di Polandia tuh apa aja sih? Apa kakak ada ikut part time? Terus di Polandia tuh boleh nggak sih kuliah sambil kerja? Oke, jadi untuk ISMA sendiri dari pemerintah itu nggak bolehin kita belajar sambil kerja. Tapi kalau kalian S2, kayak misalnya ngambil beasiswa pemerintah juga yang LPDP, kalau kalian tahu, itu boleh setahu aku itu boleh sambil kerja. Tapi kalau untuk ISMA sendiri itu dari pemerintah nggak boleh sambil kerja. Karena jujur uang yang dikasih juga sama pemerintah ke kita itu udah lebih dari cukup buat kita hidup di sana gitu sih. Nah, itu dia kisah dari Kak Vina yang sangat memotivasi. Terima kasih ya Kak Vina udah datang ke podcast ini. My pleasure. Thank you also for having me. Nah, selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Sampai ketemu di Teen Planner Talk selanjutnya. Dadah!